Rekan-rekan sudah menonton video sebelumnya nih tentang 5 karakter untuk menjadi sales dan orang yang sukses. Nah, saya akan memberikan 6 lagi karakter untuk rekan-rekan bisa menjadi lebih sukses. Apa saja karakter tersebut? Kita tonton videonya setelah intro berikut ini. Sebelum rekan-rekan nonton penjelasannya, rekan-rekan bisa belajar tentang dropshipper. Tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Oke, saya akan mulai dengan karakter yang pertama, yaitu belajar. Nah, seorang sales, seorang pengusaha, seorang karyawan yang baik, seorang orang sukses harus memiliki belajar. Rekan-rekan ingat deh, apakah rekan-rekan bisa bertahan hidup sampai sekarang? Di usia rekan-rekan sekarang 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Apakah rekan-rekan hanya berdiam diri saja dan tidak mau belajar? Dari kecil, manusia memang harus belajar. Sampai mati kita harus terus belajar. Coba bayangkan apabila rekan-rekan tidak mau belajar berjalan, rekan-rekan tidak akan pernah bisa berjalan. Apabila rekan-rekan tidak pernah mau belajar untuk mengemudi, sampai mati rekan-rekan tidak pernah bisa mengemudi. Nah, mau belajar dan terus belajar adalah karakter yang sangat penting. Karena di bidang sales, di bidang bisnis, akan ada terus hal yang baru. Terutama di bidang sales, rekan-rekan harus memiliki yang namanya product knowledge atau pengetahuan terhadap barang yang dijual. Akan sangat lucu. Rekan-rekan pasti sering bertemu dengan sales yang berjualan. Pada saat rekan-rekan menanyakan tentang detail-detailnya, tentang hal-hal yang harusnya dia bisa jawab, dia tidak bisa jawab. Apa yang rekan-rekan rasakan? Ya sudah, kalau kamu tidak tahu barangnya, ngapain kamu tawarin kepada saya? Kamu cuma cari duitnya saya. Itu yang rekan-rekan rasakan. Nah, jangan sampai hal tersebut juga terjadi terhadap calon klien kita. Oleh karena itu, rekan-rekan harus mau belajar. Perdalam product knowledge yang harus rekan-rekan miliki. Dan yang penting adalah rekan-rekan, apabila rekan-rekan sudah memiliki pengetahuan yang sudah banyak, memiliki product knowledge yang luar biasa, hati-hati. Ada suatu karakter yang namanya sok tahu. Ya, saya memiliki product knowledge yang luar biasa. Akhirnya kita lupa untuk mendengar. Jangan sok tahu. Nanti ini ada hubungannya dengan karakter yang selanjutnya, yaitu tentang mau mendengar. Karena kalau kita sudah banyak belajar, kadang-kadang kita menjadi sok tahu. Oke? Yang pertama, teruslah mau belajar, karena dunia tas itu adalah dunia yang terus berkembang. Akan ada banyak model baru, akan ada banyak bahan yang baru. Makanya, industri tas tidak akan pernah mati. Industri tas yang rekan-rekan akan jalani bersama asaronline.com itu adalah industri yang tidak akan pernah mati, karena akan ada model-model baru, akan ada banyak desain-desain baru, di mana itu akan terus berkembang. Nah, oleh karena itu, kami akan selalu memberikan banyak pelajaran, kami akan selalu memberikan update terbaru, hal yang baru, untuk memudahkan rekan-rekan mempelajari tentang hal-hal baru yang ada di sekitar kita, terutama di bidang tas. Karakter yang pertama adalah mau belajar. Yang kedua adalah kegigihan. Oke? Ini ada hubungan dengan yang pertama. Betul, belajar itu membosankan. Tetapi hanya orang-orang sukses yang terus gigih untuk belajar. Hanya orang-orang sukses yang gigih terus menawarkan. Meningkatkan personal brandingnya. Meningkatkan daya jualnya. Meningkatkan mutu dirinya. Untuk menjadi lebih baik. Karena rekan-rekan, di dalam bisnis produksi tas ini, penyedia layanan tas pesanan ini bukan sebuah hal yang mudah. Bisa saya katakan bukan sebuah hal yang mudah. Karena prosesnya panjang. Sangat lama untuk orang bisa mengenal siapa sih rekan-rekan, apakah rekan-rekan seorang dropshipper pesanan tas. Orang akan sangat hati-hati karena ini bisnis dengan uang yang sangat besar. Oleh karena itu, rekan-rekan harus terus gigih. Sesederhana dengan update terus status rekan-rekan. Terus mempromosikan bahwa rekan-rekan menerima pesanan tas. Terus tanamkan di pola pikir orang-orang sekitar kita
bahwa, oh iya, saya bisa menerima pesanan tas. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang pemilik McDonald saat ini, atas nama Ray Kroc. Ray Kroc itu adalah seseorang yang mempromosikan McDonald's. Padahal yang membuat McDonald's pada saat pertama kali itu bukan Ray Kroc. Memang keluarga McDonald's. Dan Ray Kroc itu berusaha terus dengan gigih sampai ditolak, sampai dimaki-maki, diusir berkali-kali, bahwa Ray Kroc ingin menjual bisnis ini kepada banyak orang dengan sistem franchise. Bukan hanya sekali, tapi ratusan kali. Dia datang lagi. Hingga suatu saat, keluarga McDonald's pun menyerah. Ya sudahlah, cobain saja. Dan ternyata, bisnis McDonald's ini bisa dijual kemana-mana. Dan akhirnya Ray Kroc bisa membeli perusahaan McDonald's. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, bukan? Makanya Ray Kroc menjadi orang yang sangat kaya raya, menjadi pemilik McDonald's yang luar biasa. Nah, tidak mudah untuk menjadi orang sukses, karena orang sukses memiliki kegigihan. Apakah Anda memiliki kegigihan? Saya yakin Anda bisa mendisiplinkan diri dan memupuk kegigihan untuk diri Anda. Karakter yang ke-8, yaitu teliti. Rekan-rekan sedang bergerak di bidang dropshipper pesanan tas. Hati-hati, pesanan tas itu sangat spesifik, sangat detail, dan bisa hal yang detail-detail ini mengubah keseluruhan tas. Banyak hal yang rekan-rekan harus teliti. Banyak hal yang harus rekan-rekan pelajari dan benar-benar pahami. Karena sebuah pesanan tas itu memiliki banyak hal yang harus rekan-rekan catat. Dan rekan-rekan tugasnya kan hanya mengirimkan pesanan tersebut kepada kami biar kami bisa produksi. Karena banyak hal yang harus rekan-rekan berikan kepada kami. Sesederhana dengan model, jenis bahan, aksesoris, sablon, warna. Ada juga mengenai kapan barang tersebut harus diterima, seberapa jauh lokasinya, karena itu menentukan lamanya pengiriman. Untuk siapa sih yang akan mendapatkannya nanti, seberapa awet tas yang diinginkan, seberapa tinggi budget yang rekan-rekan butuhkan. Hal-hal yang 10 hal tersebut itu sangat menentukan dari tas apa yang akan dipilih oleh konsumen nanti. Nah, apabila rekan-rekan sudah bisa meneliti tentang hal-hal yang kira-kira mereka butuhkan, makanya rekan-rekan bisa mendapatkan informasi secara tertulis. Oleh karena itu harus teliti. Ditulis, dicatat, atau diketik. Setelah itu minta konfirmasi kepada calon pembeli. Bisa dengan ketik ulang di WhatsApp, lalu rekan-rekan kirimkan ulang kepada calon pembeli tersebut, lalu minta konfirmasi, apakah sudah benar Pak ini yang Bapak inginkan? Sesederhana itu. Tapi pastikan sudah mencakup semua ketelitian atau semua detail yang dibutuhkan oleh kami untuk memproduksi. Nah, dengan rekan-rekan sudah teliti dan meminta konfirmasi, kita mencegah terjadinya kesalahan dalam memproduksi. Apabila terjadi kesalahan produksi, bukan hanya kami yang rugi, tetapi Anda juga bisa rugi. Oleh karena itu, ketelitian sangat penting. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk Anda menjadi orang yang sukses. Karakter yang ke-9, yaitu inisiatif. Nah, kembali, kalau rekan-rekan memang ingin membantu dan rekan-rekan sangat suka di bidang sales, rekan-rekan harus inisiatif. Karena gini, kami pun akan selalu memberikan update terbaru dari produk yang rekan-rekan pesan kepada kami. Kami akan selalu memberikan update. Pak, bahannya sudah dibeli nih. Pak, bahannya sedang dipotong nih. Pak, barangnya sudah kami jahit nih. Pak, barangnya sudah kami jahit sampai komponen ini. Pak, barangnya sudah siap kami packing. Pak, barangnya sudah kami packing, siap untuk dikirim. Hal-hal tersebut akan kami selalu update kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan. Tetapi, bapak ibu juga harus langsung memforwardkannya, langsung mengirimkan kepada pembeli. Karena hal ini sangat penting.
Karena ini menunjukkan bahwa kita memang profesional. Karena hal ini menunjukkan bahwa kita sangat profesional dan selalu memberikan reportase. Tidak perlu menunggu untuk mereka bertanya. Nah, itu hal yang sangat positif bahwa kita sudah memberikan inisiatif bahwa oh ya, kita memang profesional dan menunjukkan bahwa kita dengan senang hati membantu mereka. Itu akan menjadi nilai yang positif bagi rekan-rekan. Rekan-rekan juga harus memiliki inisiatif pada saat menanyakan order yang diminta oleh konsumen. Sesederhana dengan rekan-rekan menanyakan tentang detail-detail dari barang tersebut. Yang tadi, saya sudah bicara tentang 10 hal yang harus ditanyakan. Rekan-rekan harus lebih kritis lagi, bertanya lagi. Oh Pak, memang kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, oh iya saya membutuhkan ransel ukuran besar. Tapi pada akhirnya dia ngomong, oh iya ini buat anak-anak TK. Berpikir kritis, inisiatif Pak, apakah benar seorang anak TK akan menggunakan ransel sebesar itu? Oh ternyata bukan untuk anak TK, ternyata untuk orang tuanya. Oh bisa juga, dia ternyata salah, oh iya ya anak TK, berarti ranselnya jangan gede dong. Banyak hal yang mungkin menjadi kesalahan, oleh karena itu, saya tekankan supaya rekan-rekan lebih inisiatif dalam bertanya, lebih inisiatif dalam mencari informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ketelitian, untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk kami produksi. Nah, ini ada hubungannya dengan karakter yang ke-10, yaitu active listening atau pendengar yang baik. Active listening atau menjadi seorang pendengar yang baik. Hal ini diajarkan di bidang life coach karena saya pun menjadi seorang life coach. Nah, active listening itu bukan hanya mendengar. Rekan-rekan bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi disebut active listening. Rekan-rekan terus menggali pertanyaan apabila ada sebuah pernyataan dari konsumen, rekan-rekan juga penasaran tentang hal lain yang ada di balik pernyataan tersebut. Karena hal tersebut mungkin ditutup-tutupi. Ya, banyak dari calon pembeli yang akan ngomong, penting harganya, yang penting saya pengen barang yang bagus, atau yang penting harganya murah. Rekan-rekan selidiki lagi, apakah memang dia membutuhkan barang yang murah? Apakah orang tersebut membutuhkan barang yang bagus? Bagusnya seperti apa sih? Dengarkan, tanyakan kepada mereka. Oh Pak, bagus ya, pengen bagusnya seperti apa Pak? Oh ya saya pengen yang awetnya seperti apa Pak? Tanya lagi. Oh ya awetnya itu saya pengen bisa digunakan berkali-kali. Wah memang barangnya buat bawa apa Pak? Oh ya pengen dipakai bisa untuk traveling. Oh traveling, untuk traveling berapa hari Pak? Terus bertanya, dan terus bertanya. Itu adalah active listening, nggak cuman dengerin doang, tetapi memperhatikan tentang kebutuhan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, itu yang harus rekan-rekan lakukan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik. Karena kembali, kita adalah problem solving. Yang harus kita selesaikan adalah masalah utama mereka. Bukan masalah yang kita pikir asumsi kita, tapi benar-benar masalah apa yang mereka ingin selesaikan. Oleh karena itu, rekan-rekan harus terus bertanya dan mendengarkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, salahnya memang kadang-kadang akhirnya konsumen menjadi curhat sama kita. Pak, bosen Pak, ngabisin waktu nih, dia malah curhat sama saya. Karena mereka sudah nyaman, rekan-rekan. Kembali, saya ingatkan bahwa kita harus menjadi seorang sahabat. Kalau mereka sudah nyaman dengan kita, mereka curhat panjang lebar tentang kehidupan mereka, kembali. Mungkin saat ini tidak memesan kepada kita, tapi dia akan suka terhadap kita. Dia akan menjadi marketing bagi kita. Dia akan menawarkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah sahabat mereka, bahwa kita bisa memberikan solusi. Mungkin bukan hanya di bidang pesanan. Rekan-rekan bisa menjadi makalah di bidang lain. Bisa memberikan makanan, bisa rekan-rekan menjualkan handphone atau apapun. Rekan-rekan menjadi solusi buat dia. Nah, apabila rekan-rekan bisa menjadi pendengar yang baik, teman curhat yang enak, maka rekan-rekan menjadi sahabat dan rekan-rekan bisa dipercaya oleh mereka. Oleh karena itu, jadilah pendengar yang baik yang disebut dengan
active listening atau pendengar yang baik. Yang selanjutnya, yang ke-11 adalah mandiri. Nah, seorang yang sukses, seorang salesman yang sukses, dan orang-orang sukses itu sangat mandiri. Kembali rekan-rekan, ingatlah bahwa rekan-rekan lahir di dunia ini sendiri. Rekan-rekan lahir di dunia ini sendiri, dan pada saat mati juga nanti sendiri. Semua bergantung kepada apa yang rekan-rekan lakukan. Rekan-rekan harus mandiri. Rekan-rekan harus bisa memberikan apa yang terbaik buat diri rekan-rekan sendiri. Jangan tunggu untuk ada yang memotivasi apabila rekan-rekan mengalami penolakan. Jangan tunggu orang lain menyemangati rekan-rekan untuk rekan-rekan bisa bergerak. Jadi rekan-rekan harus menjadi motivator diri sendiri. Rekan-rekan harus menjadi cheerleader atau penyemangat untuk diri sendiri. Rekan-rekan juga harus berusaha sendiri, karena rekan-rekan tidak bisa bergantung dengan orang lain. Pasangan adalah pasangan, tetapi rekan-rekan yang menentukan kehidupannya rekan-rekan. Rekan-rekan harus berjuang. Orang-orang sekitar kita akan mendukung kita, percayalah itu. Tetapi tetap action dan kesuksesan itu dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan mandiri, karena tidak ada yang bisa mengubah hidup kita. Meskipun ada 10.000 motivator, ada 100 guru, ada 1000 mentor yang mengajarkan kita, apabila kita tidak bergerak, apabila kita tidak berusaha dan tidak mandiri, itu tidak ada gunanya. Karena semua bergantung pada rekan-rekan. Pada saat rekan-rekan akan menjual tas, rekan-rekan harus inisiatif. Rekan-rekan harus bertanya lebih dalam. Tidak perlu menunggu apa yang dikatakan oleh calon pembeli, tapi rekan-rekan yang harus inisiatif, memulai dengan diri sendiri. Karena banyak hal yang akan terjadi di bidang dropshipper dan salesman ini. Rekan-rekan harus mencari banyak komunitas, rekan-rekan harus terus mencari calon konsumen, rekan-rekan harus terus gigih dalam mencari siapa sih yang bisa menjadi konsumen saya. Rekan-rekan harus membangun networking, rekan-rekan harus menjalin silaturahmi. Hanya diri rekan-rekan sendiri. Atur waktu, atur budget, atur waktu untuk bisa update, atur waktu untuk bisa ketemu dengan klien-klien. Nah, apabila rekan-rekan sudah mandiri dan bisa mengatur diri rekan-rekan, maka saya jamin, bukan hanya sukses menjadi sales atau dropshipper-nya asaronline.com, tetapi rekan-rekan bisa menjadi orang yang benar-benar sukses. Apabila rekan-rekan menyukai video yang seperti ini, rekan-rekan bisa subscribe dan juga memberikan like. Sampai ketemu dengan video-video selanjutnya bersama saya Roy Biantoro. Sampai ketemu di video Asar Online berikutnya.